Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity. Today, I will to give my presentation by this video about audit siklus akuisisi dan pembayaran pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Before all, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, let me introduce myself. Hey there, my name is Cynthia Septian Dostosebua and you can call me Cynthia. My number identity is 20104959. I'm a college student on Institute Technology and Science Mandala, majoring in accounting at 6th semester. Okay, next, let's we start our topic. Audit siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua topik. Yang pertama adalah siklus akuisisi dan yang kedua adalah siklus pembayaran. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu akuisisi? Akuisisi sendiri secara umum artinya adalah pemindahan hak kepemilikan aset dari orang pertama ke orang kedua. Nah, untuk pembayaran, siklus pembayaran ini akan terjadi apabila terjadinya sebuah proses pembelian. Nah, jadi kalau tidak ada proses pembelian, maka tidak akan terjadi siklus pembayaran. Nah, sebelumnya, tujuan adanya audit siklus akuisisi dan pembayaran ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas untuk akuisisi, di mana apakah kita nanti akan mencoba apakah akun-akun tersebut telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Nah, kalau misalnya sudah, itu artinya proses siklus audit ini berjalan dengan lancar. Namun apabila belum, itu akan menjadi sebuah topik permasalahan yang akan dibahas nantinya. Nah, dalam siklus ini terdapat 3 klasifikasi transaksi, yaitu akuisisi barang dan jasa, pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah retur pembelian dan cadangan serta potongan pembelian. Dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini sendiri, secara umum terdapat 10 akun yang termasuk dalam prosesnya, di mana setiap akun-akun tersebut akan saling terhubung dengan yang namanya akun utang usaha. Contohnya seperti kas di bank, retur pengurangan pembelian, diskon pembelian, akun pengendalian, pengendali beban manufaktur, akun pengendali beban penjualan, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar bagan di sini atau akun T di sini, setiap transaksi akan didebet atau dikredit pada utang usaha. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan banyak melakukan akuisisi melalui kas kecil atau petty cash. Nah, jadi dapat diasumsikan bahwa akuisisi yang dibayar secara tunai ini akan diproses dengan cara yang sama menggunakan akun utang dagang atau utang usaha. Dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini juga banyak perusahaan yang melakukan pembayaran menggunakan cek atau petty cash. Mengapa? Karena biasanya perusahaan akan melakukan transaksi bukan hanya dalam jumlah yang kecil, melainkan jumlah yang besar, sehingga apabila melakukan transaksi menggunakan uang tunai, maka akan adanya resiko dalam transaksi pembayaran. Nah, jika dilakukan pembayaran menggunakan cek atau menggunakan petty cash, maka hal ini dapat meminimalisir adanya resiko yang terjadi dalam proses pembayaran. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi bisnis yang terkait dalam siklus akuisisi dan juga pembayaran, yang dimana akan dilakukan pencatatan dalam bentuk dokumen dan pencatatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran ini meliputi keputusan-keputusan dan juga proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan juga jasa dalam pelaksanaan usaha. Siklus-siklus ini biasanya diawali dengan
tindakan pembelian oleh pegawai yang membutuhkan barang atau jasa. Nah, nantinya akan berakhir dengan pembayaran melalui akun utang dagang. Untuk fungsi yang pertama, itu akan kita klasifikasikan melalui klasifikasi transaksi akuisisi dan juga pengeluaran kas. Yang pertama kita bahas adalah akuisisi. Pada klasifikasi transaksi akuisisi itu terdapat beberapa akun yang akan terlibat di dalamnya, mulai dari persediaan aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, hingga dan yang terakhir adalah beban administrasi. Adapun fungsi-fungsi bisnis yang akan terlibat di dalamnya, yang pertama adalah pemrosesan pemesanan pembelian. Nah, ini adalah titik awal dari siklus ini adalah permintaan terhadap barang dan jasa oleh klien yang kemudian akan ditujukan kepada peran yang akan bertugas atau bertanggung jawab pada proses pemesanan ini. Bentuk formulir, permintaan, dan lembar persetujuan bergantung pada sifat barang dan juga jasa dan juga kebijakan perusahaan. Nah, dokumen-dokumennya apa saja? Dokumen-dokumennya itu meliputi yang pertama, permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini digunakan dalam permintaan yang akan dibelinya melalui barang atau jasa yang akan dipesan. Nah, di situ tuh akan tercatat apa saja yang diminta oleh para pembeli. Kemudian yang kedua, pencatatannya akan didokumentasikan melalui pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian ini merupakan bukti atau dokumen yang akan digunakan oleh vendor untuk melengkapi pesanan-pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah fungsi bisnis penerimaan barang dan jasa. Nah, untuk fungsi ini, pencatatan dan dokumennya itu hanya berupa laporan penerimaan. Nah, jadi dia akan memberikan laporan apakah barang yang dipesan dan yang diterima oleh pemesan itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang terakhir adalah pengakuan utang. Ini adalah salah satu pengakuan kewajiban yang harus dilunasi oleh pembeli, di mana dokumennya itu akan tercatat dalam faktur dari vendor, memo debit, voucher, hingga laporan dari vendor. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir adalah klasifikasi transaksi melalui pengeluaran kas atau proses di mana akun yang akan terlibat hanyalah akun kas di bank dan juga utang dagang serta diskon pembelian. Nah, fungsi-fungsi bisnis yang terkait dalam pengeluaran kas ini adalah pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Dokumen dan pencatatannya ini akan berupa cek dan juga berkas pengeluaran kas atau biasa disebut dengan daftar pengeluaran kas. Untuk cek sendiri, ini adalah dokumen yang biasanya digunakan untuk membayar pembelian ketika tagihan telah jatuh tempo. Nah, sedangkan berkas transaksi pengeluaran kas itu akan dikeluarkan oleh komputer dan memasukkan seluruh transaksi pengeluaran kas yang diproses dalam sistem akuntansi untuk satu periode. Biasanya itu akan berupa periode harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, berkas inilah yang memiliki jenis informasi yang sama seperti yang dibahas dalam berkas transaksi akuisisi. That's all of my presentation. I hope my video will be useful for you all. As human being, I realized that I can avoid the mistake, so I apologize about it. And don't forget, I want to say thank you so much
for watching my video. May you have some critic or suggest, please give me and I will I will feel free to accept them.